romance dan komedi, gabungan antara dua genre tersebut. Nah, siapa tadi yang angkat tangan yang menyukai genre romance? Saya. Yang lain tidak? Horor atau apa? Tidak. Oh, tidak ada. Baik. Di sini kita akan mencari main idea yang terdapat dalam cerita tersebut. Oke, sebelum mulai saya akan membaca terlebih dahulu. Setelah saya membaca, saya ingin kalian untuk membaca masing-masing paragraf. Siap? Siap. Baik, di sini saya akan membaca. Kalian bisa lihat kan? Nah, kita akan mulai ya. Tolong diperhatikan karena ini terkandung makna-makna tersirat. Oke. Kita akan membaca. The title is The Prince Who Had Frogs. Kata kunci dalam membaca itu kita harus bisa memahami apa sebenarnya makna dari suatu bahan bacaan tersebut. Baik, di sini saya akan membaca dengan nada supaya kalian mengetahui, kalian bisa tahu konteks dari suatu teks tersebut. Itu salah satu kunci utama dalam memahami makna tersebut. Baik. Oke. Adik-adik, kalian harus fokus dan memperhatikan teks-teks yang ada di depan. Baik, saya akan mulai membaca. Di sini saya akan membacakan salah satu cerita pendek. Tolong diperhatikan ya. The title is The Prince Who Had Frogs. Ada yang tahu arti dari kata tersebut? Wah, kalian sudah jauh-jauh ya. Baik, baik, saya akan membacakan alur ceritanya. Tolong didengar baik-baik ya. Once upon a time, in the small kingdom of Sophie Smile, there lived a young prince named Leo, who absolutely hated frogs. He didn't hate dragons or homework or even spinach, just frogs, big frogs, small frogs, green frogs, singing frogs, all of them. And the next is, one day, while walking in the royal garden, Prince Leo saw a girl sitting by the pond. She was talking to, yes, a frog. Excuse me, said Leo. Why are you talking to the slimy little thing? The girl turned around. She had messy hair, muddy shoes, and the brightest smile he had ever seen. This frog, she said proudly, is my best friend, and he's under a spell. Leo rolled his eyes. Let me guess, he's actually Prince? No, the girl laughed. He's a lizard, and he said if someone mean kiss him, he'll turn into a dragon and fly away. Well, that's oddly specific, said Leo. The frog roared. Leo started. Something about the frog's eyes felt strangely familiar. Wait a minute, said Leo. Is that my math teacher? The girl giggled. You're not very romantic, are you? Leo blushed. I'm a prince. We don't do math and frogs and wear kisses. Just then, the frog jumped onto Leo's face. There was a long talk, and suddenly the frog disappeared. In its place stood a tall man with a beard made of glitter. I told you, said the wizard, striking. One royal kiss and I am free. Leo looked horrible. That was not romantic. But the girl just smiled. Maybe not for you, but I kissed the frog last week. That's how I meet you. Leo looked at her again. She was still moody, still smiling, and somehow still kind of perfect. So he grinned. Well, then maybe frogs aren't so bad after all. And from that
satu kesempatan untuk kalian untuk membaca teks tersebut secara bergantian. Sepakat untuk mendapatkan main idea yang terdapat dalam teks tersebut. Oke, siapa akan membaca paragraf pertama? Ya, baik. Silakan Suci. Title: The Prince Who Hates Frogs. Once upon a time, in the small kingdom of Sophie Smile, there lived a young prince named Leo, who absolutely hates frogs. He didn't hate dragons or hammer or even spinach. Just frogs. Big frogs, small frogs, big frogs, all of them. Oke, baik. Apa yang kalian bisa tangkap dari kalimat di atas atau dari paragraf pertama itu kira-kira menjelaskan tentang apa? Leo membenci apa? Seorang pangeran yang membenci kata. Oke, ada yang lain? Dia tidak membenci naga, pekerjaan rumah, atau bayam. Tapi dia sangat membenci kata. Entah itu kata besar, kata kecil, kata hijau, dan kata semuanya pokoknya tentang kata. Oke, baik. Saya rasa kalian sudah paham ya tentang makna dari paragraf pertama. Oke, siapa yang ingin melanjutkan di paragraf berikutnya? Oke, silakan. Okay. One day, while walking in royal garden, Prince Leo saw a girl sitting by the pond. She was talking to, yes, a frog. Oke. Boleh dilanjutkan sampai ke bawah. Excuse me, said Leo. Why are you talking to the smooth? How to swim? Slimy. Slimy little thing. The girl Harbor. okay, turned around. She had messy hair, muddy shoes, and the biggest smile he had ever seen. Baik. Ada yang bisa melanjutkan? Ya, silakan. This frog, said Froggy, is my best friend and he is under a spell. Leo rolled his eyes. Let me guess, he's actually Prince? No, the girl laughed. He's a wizard. And he said if someone kisses him, he will turn into a dragon and fly away. Oke. Baik, dalam teks dari paragraf pertama sampai paragraf ini, ada yang bisa menjelaskan sebenarnya Leo ini sosok seperti apa? Sombong atau apa? Atau ada yang bisa menangkap dari awal paragraf? Kan bilang apa yang di Leo ini kenapa? Baik, setelah kita membaca dalam versi Inggrisnya di sini, saya akan menjelaskan paragraf demi paragraf dari arti dari cerita ini supaya kalian tidak bingung. Baik, pada paragraf pertama diceritakan bahwa tertulis di sini bahwa once upon a time in the small kingdom of Sophie Smile there lived a young prince named Leo who absolutely hated frogs. He didn't hate dragons or hammer or even spinach. Just frogs, big frogs, small frogs, green frogs, singing frogs, all of them. Nah, di situ berarti pada suatu waktu di sebuah kerajaan kecil bernama Sophie Smile, hiduplah seorang pangeran muda bernama Leo yang sangat membenci kata. Ia tidak membenci naga, pekerjaan rumah, atau bahkan bayam, hanya kata. Katak besar, katak kecil, katak hijau, katak bernyanyi, semua jenis kata. Baik, pada bagian kedua yaitu adalah one day while walking in the royal garden, Prince Leo saw a girl sitting by the pond. She was talking to, yes, a frog. Excuse me, said Leo. Why are you talking to the slimy thing? Itu berarti suatu hari saat berjalan-jalan di taman istana, Pangeran Leo melihat seorang gadis duduk di dekat kolam. Ia sedang berbicara dengan, yes, seekor katak. Dan Pangeran Leo berkata, permisi, kata Leo, mengapa kamu
berbicara dengan makhluk legend itu. The girl turned around. She had messy hair, muddy shoes, and the brightest smile he had ever seen. This frog, she said proudly, is my best friend, and he's under a spell. Gadis itu menoleh. Rambutnya berantakan, sepatunya berlumpur, dan senyumnya adalah yang paling cerah yang pernah Leo lihat. Kata ini, katanya dengan bangga, adalah sahabatku dan dia sedang kena mantra. Leo rolled his eyes. Let me guess, he's actually Prince? No, the girl laughed. He's a wizard and he said if someone kiss him, he'll turn into a dragon and fly away. Leo memutar bola matanya. Biar ku tebak, dia sebenarnya seorang pangeran? Bukan, gadis itu tertawa. Dia seorang penyihir dan katanya jika seseorang yang jahat menciumnya, dia akan berubah menjadi naga dan terbang pergi. Well, that's so oddly specific, said Leo. The frog croaked. Leo started something about the frog's eyes felt strangely familiar. Wait a minute, said Leo. Is that my math teacher? Kata itu berbunyi krok. Leo menatap. Ada sesuatu di mata kata itu yang terasa sangat familiar. Tunggu sebentar, kata Leo. Apakah itu guru matematikaku? The girl giggled. You're not very romantic, are you? Leo blushed. I'm a prince. We don't do math and frogs and wear kisses. Gadis itu terkikik. Kamu bukan tipe yang romantis ya? Leo tersipu. Aku ini pangeran. Kami tidak ada urusan dengan lumpur, katak, dan ciuman aneh. Just then, the frog jumped onto Leo's face. There was a loud pop and suddenly the frog disappeared. In its place stood a tall man with a bird made of glitter. I told you, said the wizard, stretching. One royal kiss and I am free. Tiba-tiba, katak itu melompat ke wajah Leo. Terdengar suara pop, dan tiba-tiba katak itu lenyap. Di tempatnya berdiri seorang pria tinggi dengan janggut berkilauan seperti glitter. Sudah kubilang, kata penyihir sambil meregangkan badan. Satu ciuman dari darah bangsawan dan aku bebas. Leo looked horrified. That was not romantic. But the girl just smiled. Maybe not for you, but I kissed the frog last week. That's how I met you. Leo looked at her again. She was still moody, still smiling, and somehow still kind of perfect. Sudah kubilang. Sorry? Leo terlihat ngeri. Itu tidak romantis. Namun gadis itu hanya tersenyum. Mungkin tidak bagimu, tapi aku sudah mencium katak itu minggu lalu. Itulah cara aku bertemu denganmu. Leo kembali menatap gadis itu. Dia masih berlumpur, masih tersenyum, dan entah bagaimana tetap terlihat sempurna. So he grinned. Well, then maybe frogs aren't so bad after all. And from that day on, the prince never judged a frog or a girl by their shows again. Maka Leo tersenyum. Kalau begitu mungkin katak tidak seburuk itu. Sejak hari itu, sang pangeran tidak pernah lagi menghakimi seekor katak atau seorang gadis hanya dari sepatunya. Baik, apakah kalian mendengarkan apa yang saya ceritakan tadi? Yes. Apakah dari kalian ada yang sudah bisa menangkap apa makna dari cerita ini? Sebenarnya ini suatu cerita yang sangat bagus karena menyimpan banyak makna di dalamnya. Ada yang bisa menceritakan apa itu dalam bahasa Indonesia tidak? Atau saya yang akan langsung menjelaskan makna tersembunyi dari cerita ini. Oke, baik. Setelah saya membacakan tadi arti dari cerita tersebut, apakah ada yang sudah bisa menangkap bahwa Leo ini memperhatikan seseorang dari
Miss. Oke, baik. Kita bisa tahu bahwa Leo itu melihat seseorang dari penampilannya. Dan Leo itu merupakan seseorang yang tidak bisa dibilang sombong, tetapi ya seperti itulah. Di sini ada 2 pertanyaan dari bacaan itu. Saya akan menanyakan, ada yang ingin menjawab pertanyaan pertama? Saya Miss. Ya, baik, silakan Nurain. What did Prince Leo had the most? The answer is frogs. Ada jawaban lain atau saya Dragons, ma'am. Miss. Dragons. Dragons. Ada yang lain atau Yang frogs. yang frogs? Baik, jawaban yang betul yaitu adalah jawaban dari Nurain. Give applause. Baik, soal kedua yaitu who did Prince Leo meet by the pond? Ada yang bisa menjawab soal kedua? Sam. Ya, baik, silakan. The girl with white shoes. Ada jawaban lain? Ya, silakan. An old wizard. Baik, jawabannya itu adalah C. Jawaban dari. Oke, baik. Saya rasa kalian sudah cukup paham bagaimana cara untuk menentukan main idea dari suatu teks. Terima kasih atas waktunya adik-adik. Saya harap setelah pertemuan ini kita bisa mengimplementasikan ilmu yang kita dapat di kehidupan nyata